Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Di suatu pagi yang cerah, Robert McCall melakukan rutinitasnya sebelum berangkat bekerja, mencukur rambut dan membersihkan sepatu. Dia menggunakan MRT dan menuju Homemart tempat dia mencari rezeki. Homemart ini kayak depo bangunan lah kalau di kita mah, jualan material bangunan gitu. McCall tampak sangat akrab dengan rekan-rekannya di tempat itu. Saat istirahat, dia ngobrol sama temannya yang satpam bernama Ralphie yang sedang diet tapi makannya tetap jorok. Ralphie makan sandwich keju sama keripik kentang dong malahan. Padahal dia lagi diet biar bisa lulus tes satpam di Polda. Gimana gue bisa bantu lu, Ralph? Kata McCall. Kalau lu nggak mau bantu diri lu sendiri. Selesai bekerja, McCall pulang dan beres-beres rumah. Lalu makan sore sederhana pakai tahu tempe dan air putih. Bukan minum Starbucks loh ya. Ini mah benar-benar sederhana. Terus cuci piring sendiri deh. Dia selalu pasang timer untuk kegiatan apapun. Setelah baca buku di kasur, dia lantas merasa bosan karena nggak ada yang bisa diajak ngobrol tentang bukunya. Lalu pakai jaket dan pergi ke kafe untuk melanjutkan baca buku. Begitu duduk di kafe, Michael pun beres-beres sendok dulu di meja. Dia sangat suka dengan kerapihan. Di situ ada seorang wanita bernama Tri yang merupakan kenalannya. Si Tri ini juga sering nongkrong di kafe itu. Terus McCall pesan secangkir kopi hitam tanpa gula. Lalu mereka ngobrol-ngobrol dikit tentang tubuh, pikiran, dan ruh yang merupakan tema dari bukunya McCall saat itu. Tidak lama kemudian Tri meninggalkan tempat itu. Esoknya di tempat kerja, McCall ditanya sama teman-temannya yang masih bocil tentang pekerjaan dia sebelum di Homemart. Bocil-bocil itu menebak kerjaannya McCall, tapi keliru. McCall adalah mantan penari panggung, ternyata yang joget-joget mengikuti irama lagu. Malam harinya, McCall kembali melakukan rutinitasnya dan nongkrong di kafe langganannya. Datanglah Tri. Mereka pun ngobrol-ngobrol lagi soal tema buku yang dibaca oleh McCall. Kali ini tentang bagaimana menjadi diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk bisa menjadi apa yang kita mau. Lalu dari luar ada yang klakson-klakson. Terus seseorang bernama Slavi nelfon Tri dan menyuruh Tri bekerja lagi sama si Om yang udah nungguin dan klakson-klakson di luar itu. Slavi adalah seorang bandar ikan dan Tri adalah salah satu piaraannya. Ya, Tri adalah terapisnya Slavi. Tapi Tri malas karena customer yang satu ini brengsek. Dan Tri minta pada Slavi untuk nyari cewek yang lain aja. Namun karena Slavi memaksa, Tri pun terpaksa. Tri pura-pura ramah dan kangen sama si Om lalu masuk ke dalam mobilnya dan menghilang di kegelapan malam. McCall hanya bisa memandang kepergian Tri. Sepi lagi dah, pikir McCall. Besoknya, Ralphie disuruh narik-narik ban gede biar kurus sama McCall. McCall menyemangati Ralphie dan menasehatinya agar percaya pada kekuatan diri sendiri dan melanjutkan nyeret-nyeret ban itu. Lalu malam harinya di kafe langganan, McCall melihat lebam-lebam di mukanya Tri. Tri mendekati meja McCall dan hendak duduk untuk curhat sama McCall. McCall pun mempersilahkan Tri untuk duduk di depannya. Tri bilang kalau dia menyukai ketenangan. Ternyata mereka belum kenalan meski sering ngobrol. McCall mengaku bernama Bob, tapi Tri nggak percaya karena Bob biasanya nonton TV, bukan baca buku, katanya. Lalu McCall nanya penyebab lebam-lebam di wajahnya Tri. Tri menjawab, ya karena sesuatu yang bodoh lah, katanya. Lalu Tri mengeluarkan sebuah CD dengan tulisan Alina sang penyanyi dan mengatakan kalau itu adalah cita-citanya. Dan McCall menyemangati Tri kalau dia bisa jadi apapun yang dia mau. Tapi Tri masih pesimis, itu hanya terjadi di duniamu Robert, kata Tri. Terus Tri kepo, kok nggak ada cincin di jarinya McCall? Istriku sudah meninggal, kata McCall. Dulu dia menjalani program 100 buku yang harus kau baca. Saat meninggal belum selesai, makanya McCall melanjutkannya. Tri kagum dan McCall hampir menyelesaikan program membaca itu. Gua mau les nyanyi ntar, kata Tri sambil memakan lempernya. Lalu mereka jalan-jalan malam sambil lanjut-lanjut ngobrol lagi. Bukunya McCall kali ini tentang orang yang merasa jadi satria berbaju zirah. Mereka pun hampir tiba di rumah masing-masing dan saling berpamitan. Tiba-tiba Slavi menghadang mereka dan menciduk Tri. McCall mau bertindak namun melihat pistol dan Tri pun mencegahnya. Dah nggak apa-apa, kata Tri. Slavi bilang ke McCall kalau cewek ini nggak baik dan dia masih punya stok banyak cewek yang lain yang lebih baik dari Tri sambil meninggalkan kartu namanya. Jangan malu-malu untuk hubungin gue ya Ki, lanjut Slavi sambil pergi. Esok malamnya McCall kembali ke kafe, tapi dia tidak melihat Tri, begitu pula malam-malam berikutnya. Kata pemilik kafe, Tri masuk ICU karena dipukulin. McCall pun menjenguknya diam-diam, dan memang Tri terluka parah. Di situ, Tri lagi ditungguin sama teman baiknya yang bernama Mandy. Lalu McCall ngobrol sama Mandy yang maskaranya luntur karena tersapu air mata. Awalnya tangan Mandy terkena air panas dispenser saat mau minum dan gak konsen lalu ditolong oleh McCall. McCall nanya keadaan Tri. Tentu saja Mandy curiga dan ketakutan. Tapi suasana pun lantas menjadi cair. Ternyata nama asli Tri adalah Alina. Mandy menceritakan penganiayaan Slavi pada Tri dan menjadikan Tri contoh bagi para cewek lainnya agar tidak membangkang. Tri percaya hidupnya suatu saat akan lebih baik, tapi Slavi membantahnya dan mengatakan itu tidak akan pernah terjadi. Dan terapis itu tidak berhak ngomong lebih dari 2 patah kata, lanjut Slavi. McCall pun merenung esok harinya dan teringat akan obrolan-obrolannya bersama dengan Tri.
Slavi tiba di markasnya yang terletak di atas sebuah bar yang cukup ternama dan selalu ramai oleh pengunjung. Anak buahnya lagi pada nongkrong di situ sambil minum limun. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah McCall kayak rumah sendiri. Orang-orang pun bengong. Berani-beranian nih aki-aki tiba-tiba masuk begitu nggak pakai ngetok. McCall bilang pada Slavi kalau dia pernah dapat kartu namanya Slavi dan sekarang datang buat seorang cewek. Slavi bilang, cewek yang mana ya? Gue punya banyak cewek-cewek. Cewek yang disiksa dan dipukuli sangat parah sampai masuk ICU, jawab McCall. Anak buahnya Slavi dah siap-siap aja mau makan nih aki-aki. Mereka mendekat dan mempersiapkan senjatanya. Lantas McCall ngasih gepukan uang 9.800 dolar pada Slavi untuk kebebasan Tri. Tapi Slavi marah-marah dan merasa terhina. 9.000 dolar buat si pembuat onar, hah? Lalu Slavi bilang, bawa duitmu dan pergilah. Dan terus melecehkan McCall. Lalu McCall menuju pintu keluar dan bukannya keluar, dia malah menguncinya. Dalam bayangannya, McCall sudah menyusun strategi untuk menghajar mereka semua dengan cara apa dan waktunya pun sudah dia perkirakan, 16 detik pikirannya. Dia pun menyalakan timer di stopwatchnya dan mulai beraksi. Pertama, memasukkan gelas limun ke pelipis lawannya, lalu mengembalikan pisau yang diarahkan padanya. Kemudian menusuk lawan lainnya dengan pembuka botol limun dan merobek lehernya Slavi. Semua itu dia lakukan dalam 28 detik saja, lebih molor 12 detik sih dari rencana semula. Slavi masih tersadar dengan tubuh bersimbah darah di lantai. Lalu McCall mendekati Slavi dan berbisik, kalau Tri akan hidup tapi Slavi akan koit. Harusnya kamu ngambil gepokan duit tadi, kata si McCall itu. Dan McCall pun minta maaf. Sesampainya di apartemennya, McCall membersihkan diri, lalu beristirahat hingga lelap. Esoknya seakan hari biasanya aja bagi McCall dan kembali bekerja. Dia lagi bikin kayu lapis untuk dijual lagi. Lalu lihat Ralphie bawa keripik kentang dan ngomelin Ralphie, kok masih makan begituan toh? Ternyata ada kertas dalam bungkus keripik itu yang bertuliskan berat badannya Ralphie sekarang yang sudah turun. Mereka pun senang. Sorenya McCall pulang dan melihat berita kematian Slavi dan 4 orang temannya yang gencar diberitakan di TV. Teddy, orang kepercayaan bosnya Slavi yang bernama Vladimir Pushkin, mendarat dan langsung mendatangi TKP dan melihat-lihat kekacauan di tempat itu juga foto-foto para korban. Dia mencari-cari petunjuk siapakah yang melakukan pembantaian ini. Bercak-bercak darah pun masih segar tersebar di tempat itu. Dia dijemput oleh para polisi korup di kota itu yang sudah dibeli oleh Pushkin. Polisi itu bilang, diperkirakan pembantaian itu dilakukan oleh 2 sampai 3 orang. Pelayanlah yang melihat mayat-mayat mereka ketika hendak mengantarkan limun dan lemper ke tempat itu. Lanjut si polisi korup. Gua pengen semua rekaman kamera keamanan dalam radius 6 blok, kata Teddy. Teddy pun diremehkan oleh polisi setempat yang sudah dibeli oleh Pushkin tadi. Karena Teddy minta diantarkan ke tempat yang menginap, tapi polisi itu bilang, emang gua supir Grab, katanya. Sambil menunjukkan pistolnya, namun lantas Teddy menunjukkan taringnya. Teddy minta maaf dulu. Dia bilang kalau kejadian ini bisa mengganggu operasional di kota ini, impor pergerakan barang dan itu adalah tanggung jawab dirinya. Kalian sudah mengambil uangnya Pushkin bertahun-tahun dan gualah yang dikirim oleh Pushkin setiap kali ada kekacauan seperti sekarang ini. Jadi gualah yang penting buat Pushkin, bukan kalian. Gua gak minta tolong sama kalian, tapi ngasih perintah, paham? Esoknya, McCall mencari Ralphie di tempat kerjanya tapi nggak ketemu-ketemu. Ternyata Ralphie sudah mengundurkan diri, kata manajer toko, karena dia mau bantu-bantu emaknya di warung. McCall pun mendatangi warungnya Ralphie dan melihat-lihat Ralphie sedang membantu ibunya beres-beres kekacauan akibat kebakaran di sebagian warungnya itu semalam. Lantas Ralphie memperkenalkan McCall pada emaknya. McCall pun menawarkan bantuan untuk membersihkan tempat itu. Teddy didampingi polisi kotor bernama Masters mendatangi saingan bisnis Pushkin di kota itu. Salah satunya orang Irlandia yang bernama John. Masters wanti-wanti sama Teddy agar tidak memanggil orang tersebut dengan panggilan Little John karena akan membuatnya marah. Lalu Teddy pun menginterogasinya soal kematian Slavi, tapi John bilang itu bukan perbuatannya. Kalau gua mau merebut bisnis kalian, pasti udah gua lakukan, kata John. Gua benci sama kalian orang Rusia, datang ke sini lalu mau mencuri semuanya. Brengsek kalian, lanjut John. Gini ya, kata Teddy. Kami membayarmu 15% untuk berbisnis di daerah ini, lalu memanggil-manggilnya dengan sebutan Little John. Suasana pun makin memanas dan lantas Teddy memukuli John hingga tewas. Master yang kaget ngomel-ngomel sama Teddy. Apaan tuh? Itu adalah sebuah pesan, jawab Teddy. Di tempat lain, Ralphie ngobrol sama McCall dan ngakunya kebakaran itu karena konslet. Dan itulah sebabnya Ralphie berhenti bekerja untuk menolong emaknya di warung. Tapi McCall nggak percaya begitu aja. Teddy terus mengumpulkan informasi soal kematian Slavi. Dia menginterogasi Mandy. Ada masalah apa sebetulnya? Mandy bilang Slavi nggak pernah membicarakan bisnis di depan mereka. Dan dia nggak kenal sama Alina. Di tempatnya, Teddy ditelepon oleh Pushkin dan disuruh menyelesaikan masalah ini segera agar mereka tidak terlihat lemah dan bodoh di mata para saingannya. Apa yang sudah kamu temukan? Teddy memegang fotonya McCall dari CCTV saat mendatangi markasnya Slavi tempo hari. Saya jarang melihat kemampuan seperti ini, kata Teddy kepada Pushkin. Tapi, jangan khawatir Pak Bos, saya akan mengurusinya dan menyelesaikannya segera. Suatu malam, ternyata 2 polisi kotor yang selama ini memeras emaknya, Ralphie lah yang membakar warungnya tempo hari. Seperti biasa, mereka makan di situ lalu bukannya membayar, tapi malah minta duit sama emaknya Ralphie. Karena takut, emaknya Ralphie ngasih gepokan duit sama mereka.
Mereka pun ke parkiran mau pergi. Di situ McCall sudah menunggu dan nyenterin mereka lalu bilang mau melaporkan kejahatan. Para polisi kotor itu bilang, telepon kantor polisi aja. Terus McCall menunjukkan rekaman saat mereka memeras emaknya Ralphie. Tentu saja polisi itu mau menghancurkan barang bukti di tangannya McCall. Lalu menggeledah McCall sambil menodongkan senjata. Mau lu apa, hah? Balikin duit orang-orang yang kalian peras lalu minta maaf sama mereka, jawab McCall. Haha, kenapa kami harus melakukan itu, jawab polisi. Lalu McCall menghajar mereka sampai lemas tak berdaya di aspal. Harusnya kalian para polisi menjaga dan melayani masyarakat, bukan malah memeras mereka dan memperkaya diri sendiri. Ingat, gak selamanya kalian hidup, suatu saat pasti jadi mayat juga, kata McCall. Kalian balikin duitnya besok, dan katakan para korban-korban itu bahwa pemerasan ini gak akan pernah terjadi lagi, atau gua viralkan video ini, lanjut McCall. Esoknya mereka pun mengembalikan uang jarahan pada pemiliknya, termasuk emaknya Ralphie. Mandy didatangi Teddy di rumahnya dan diinterogasi. Kamu bohong, kata Teddy. Kamu bilang gak kenal sama Alina, ternyata kamu teman baiknya. Siapa lagi yang mengunjungi Alina di rumah sakit waktu itu, lanjut Teddy. Mandy menjawab ada seorang laki-laki tapi dia nggak ngasih tahu namanya, ciri-cirinya botak. Nah gitu dong, jawab yang benar kalau gue tanya, kata Teddy. Lalu Teddy menciumi Mandy dan mencekiknya hingga tewas. Teddy pun mendapatkan titik terang pembunuh Slavi dan mulai mengarah ke McCall. Di tempat pekerjaannya ada perampok di kasir. Perampok itu mengambil semua uang dan mengambil cincin yang kasir yang diperoleh dari ibunya. Dah kasih aja, kata McCall. Perampok itu pergi, lalu diikuti oleh McCall yang melihat plat mobilnya. Lalu McCall mengambil palu dagangan di rak. Tidak lama kemudian mengembalikan cincin yang kasir dan meletakkan kembali palu tadi setelah mengalap bercak darah di situ. Ya, itu adalah bercak darah si perampok yang ambil cincin yang kasir tadi. Sampailah Teddy ke apartemen McCall dan pura-pura jadi polisi lalu menginterogasinya. Kami sedang menyelidiki pembunuhan di sebuah restoran Rusia beberapa waktu terakhir ini. Dan kamu terlihat di sana sebelum kejadian. Oh, saya mau makan di situ sama seorang cewek, tapi dia nggak jadi datang karena anaknya demam, jawab McCall. Teddy menunjukkan foto Mandy yang sudah tewas dan bertanya pada McCall apakah dia mengenalnya. McCall kesal dalam hati karena jatuh korban lagi, tapi dia menahan diri dan mengatakan nggak kenal sama gadis di foto itu. Oke deh kakak, kata Teddy, kalau ingat sesuatu hubungin kami ya. Lantas pergi begitu aja. Loh, nggak ninggalin kartu nama pak, biasanya polisi kan begitu. Saya bayar cash, kok bapak bisa tahu saya ada di sana, lanjut McCall. Itu pekerjaan kami, McCall, jawab Teddy. Kami? Kami siapa, hah? Tanya McCall. Teddy hanya tersenyum sambil pergi. McCall pun melihat keluar jendela dan mencatat plat nomor mobil yang dikendarai oleh Teddy. Esok harinya, McCall mulai dibuntuti dan diawasi. McCall pun mulai mempersiapkan diri dan peralatannya. Teddy pun sudah mendapatkan informasi detail tentang McCall. McCall lulusan perguruan tinggi dan baru bekerja di Home Mart pada usia 40. Dengan kemampuan seperti itu, membunuh dengan tangan kosong dan tanpa terdeteksi, gua pengen tahu siapa dia sebenarnya, kata Teddy pada anak-anak buahnya. Teddy menyelidiki McCall dengan intens, sementara itu McCall juga melakukan penyelidikan tentang Teddy dan kelompoknya sambil menyiapkan beberapa peralatan. Suatu malam di kafe, McCall lagi baca buku di pojokan seperti biasa. Lalu masuklah seorang petugas PLN dan mesin minum. McCall ngajak ngobrol, berapa orang lagi temanmu yang kamu tunggu? Si petugas PLN pura-pura kaget. Maksud Aki? Itu lotong tanganmu. Kalau kamu benar-benar petugas PLN, tanganmu nggak akan semulus itu, kata McCall. Ya, ketahuan deh, pikir si petugas PLN yang lantas mendekati meja McCall lalu menodongnya. Tapi malah dia yang dihajar oleh McCall dan tewas. Lalu McCall keluar dan mendatangi Teddy di mobil yang sedang mengawasi foto-foto lalu pergi. Tentu saja Teddy mengejar, tapi malah McCall yang menghajar anak buahnya dan berhasil menghilang. Lalu Teddy mendatangi apartemennya McCall dan siap-siap membunuh McCall dengan mengendap-endap masuk. Tapi mereka tidak menemukan McCall di situ. Ternyata McCall ada di apartemen lain di seberang dan mengawasi mereka lewat CCTV. Teddy menemukan tiket di situ atas nama McCall. Anak buahnya Teddy mengira McCall akan kabur keluar kota. Tapi Teddy nggak percaya. Dia sedang mengawasi kita, kata Teddy. Lalu mereka pun pergi dari situ dengan McCall yang mengawasi dan mencatat plat nomor mobilnya. McCall lantas mengunjungi temannya, Susan Plummer dan suaminya, Brian Plummer di daerah pedesaan. Susan adalah mantan petinggi FBI. McCall meminta bantuan Susan untuk mencari informasi soal Teddy dan kawanannya. Esok harinya, Brian bilang sama McCall, kalau pemakaman McCall keren juga ya, katanya. Ya, McCall ternyata pura-pura mati untuk menghilang dari dunia peragenan. Dia pura-pura kena bom di mobilnya. Dan McCall jadi pembicaraan di agensi selama bertahun-tahun. Tidak lama kemudian Susan datang dengan helikopter. Susan pun mendapatkan informasi bahwa Pushkin adalah seorang mafia Rusia yang berpengaruh. Dan McCall telah membunuh Slavi, yang merupakan orang kepercayaannya Pushkin dalam menjalankan operasional bisnisnya. Lantas Teddy adalah orang yang dikirim Pushkin kalau ada masalah. Nama asli Teddy adalah Nikolai Ichenko, seorang mantan anggota Spetsnaz, pasukan khusus Rusia. Susan pun menunjukkan mayat dua orang anggota polisi yang ditemukan tewas dalam bagasi mobil mereka di kantor polisi. Yang ketiga, detektif Masters yang beberapa hari terakhir ini tidak diketahui keberadaannya.
Susan bertanya kenapa McCall melakukan semua ini, membantai gangster demi seseorang yang tidak begitu dia kenal, Alina. Kita terkadang harus membantu orang tanpa alasan, jawab McCall. Lalu Brian nanya sama Susan, beberapa saat kemudian, info apa yang dia minta? Susan jawab, dia minta izin untuk bertindak, bukan minta info. Jeng jeng. Setelah kematian dua rekannya, Masters ketakutan dan sembunyi di rumahnya. Dia mendengar alarm mobilnya di garasi meraung-raung. Dia pun mengambil pistolnya dan mengendap-endap ke garasi. Sampai alat penyiram rumput yang nyala otomatis di halamannya pun bisa membuatnya kaget. Sesampainya di garasi, Master tidak melihat ada orang di mobilnya. Tiba-tiba McCall memukulnya dan mengikatnya dalam mobil. Dengan selang dari knalpot yang dimasukkan ke dalam kabin mobil. Lantas menginterogasinya. Kalau Masters nggak jawab, maka mobilnya akan dinyalakan dengan jendela tertutup rapat sehingga Masters akan mati sesak oleh asap mobilnya sendiri. McCall ingin tahu semua, siapa, apa, di mana, kapan, dan kenapa. Akhirnya Master pun menyerah dan memberitahu informasi soal Pushkin yang diinginkan oleh McCall. Ditemani oleh Masters, McCall mendatangi pabrik uangnya Pushkin. Tempat itu berkamuflase rumah jagal, tapi banyak penjaga bersenjata laras panjang yang berseliweran. Masuk lebih dalam lagi, banyak mak-mak yang sedang merapikan gepokan-gepokan duit lalu dibungkus rapi dengan plastik. Dan masuk lebih dalam lagi, ada pawang tempat itu yang memegang pistol jenis Heckler Koch. McCall bilang mau melihatnya. Malah ditodong oleh si pawang. Tapi tiba-tiba McCall merebut pistol itu dan balik menodong si pawang. Lalu menyuruh si pawang agar memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan senjata. Kalau tidak, si otongnya sang pawang yang akan dipecahkan oleh peluru. Kemudian McCall memberhentikan emak-emak pekerja di situ dan menyuruh mereka pergi sambil dikasih gepokan duit angpau sebagai pesangon. Lantas mengikat Masters di situ dan menyuruhnya memanggil polisi. Polisi datang dan menemukan Master terikat di situ dengan duit $200.000 di bagasi mobilnya. Gundukan duitnya juga ditinggalkan begitu saja oleh McCall bersama para penjaga bersenjata yang sekarang terduduk lemas terikat di lantai tak berdaya. Masters pun ditangkap. Ketika Teddy lagi makan-makan cantik di sebuah restoran mewah dengan seseorang berkacamata hitam dan berewokan, dia terima telepon dari anak buahnya yang memberitahu bahwa McCall sudah menghilang. Si berewok bilang, anak buahnya, dia akan menemukan McCall untuk Teddy dengan gaya sadisnya yang tanpa senyum itu. Lalu dia kebelet pipis dan permisi ke toilet. Pushkin menelpon, tapi diabaikan saja oleh Teddy karena takut diomelin. Tiba-tiba McCall mendatanginya dengan membawa kacamata si brewok yang sudah pecah berlumuran darah ditaruh di atas meja. Teddy melongo tapi pura-pura tegar untuk menjaga harga dirinya. Si brewok nggak akan kembali, kata McCall. Jasad demi jasad akan dia kirimkan sampai Teddy kapok. Kalau Teddy mau hujan, dia harus mau berhadapan dengan lumpur juga, lanjut McCall. Kamu hanyalah tutup botol ataupun kain kasa, McCall. Sesuatu yang harus dihilangkan, jawab Teddy. Lalu McCall cerita tentang seorang sarjana di Moskow dahulu kala yang meskipun sudah punya 5 anak, dia mengangkat anak keenam, seorang anak yatim umur 12 tahun. Saat si anak angkat ini gagal di sekolah, si sarjana itu pun sabar dan memahaminya. Saat anak ini berbohong dan berbuat kecurangan, si sarjana ini pun memaafkan dan tetap bersabar. Hanya kasih sayang yang dia berikan pada anak angkatnya itu. Sampai suatu ketika si anak membunuh si sarjana dengan istrinya di tempat tidur. Anak itu takut suatu saat orang tua angkatnya bangun, tidur dan menyadari kalau dia tidak berharga dan tidak layak mendapatkan kasih sayang mereka. Seperti tutup botol ataupun kain kasa, lanjut McCall. Anak itu tidak pernah ditemukan oleh polisi. Bagaimana menurutmu, Nikolai? Teddy agak kaget kalau tahu nama asli dan sejarah hidupnya. Ya, Nikolai adalah si anak angkat durjana itu. Orang-orang yang kubunuh, anak buahmu, kata McCall sebelum mati, kuberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Tapi buatmu nggak akan ada kesempatan itu. Aku sudah melakukan hal-hal buruk di masa lalu, sesuatu yang tidak kubanggakan, lanjut McCall. Lalu dia pergi. McCall lantas meretas data keuangan Pushkin dan bisnis-bisnis kotornya lalu mengirimkannya pada polisi. Lalu McCall mendatangi salah satu bisnisnya Pushkin yaitu kilang tangki migas dan meledakannya tak bersisa. Tadi pun diomelin Pushkin karena kejadian-kejadian itu. Selesaikan masalah ini segera atau jangan kembali lagi, kata Pushkin di telepon. Lalu Teddy mendatangi Homart dengan pasukannya bersenjatakan senapan laras panjang dengan gilet militer. Tapi McCall lagi nggak di situ. Maka teman-temannya lah yang disandera oleh Teddy dan Ralph pun disuruh menelpon McCall untuk datang ke situ. Kalau tidak, teman-temannya itu akan dibunuh satu persatu oleh Teddy dalam waktu 30 menit lagi. McCall pun datang tapi tidak terdeteksi oleh Teddy dan pasukannya. Tiba-tiba musik nyala di Homart. Ralph pun disuruh mematikan musik itu dengan dikawal oleh salah seorang anak buahnya Teddy ke suatu ruangan kontrol. Ketika orang itu mematikan sound systemnya, di belakangnya muncul McCall, lalu dilumpuhkan dengan cara ditampar-tampar sampai pingsan dan tewas oleh McCall. Ralph nanya, siapa mereka itu McCall? Apa yang terjadi? Kenapa kami disandera? Dan berondong-berondong pertanyaan lainnya dilontarkan oleh Ralph yang gemetar ketakutan. Udah-udah diam lu, mending lu bantuin gua aja, jawab McCall. Karena temannya itu tak kunjung kembali, maka salah seorang anak buahnya Teddy yang lain menyusul dan mencari tahu apa yang terjadi sebetulnya. Ralphie yang jadi umpan pun hampir ditembak olehnya, tapi McCall melumpuhkannya dengan tembakan paku. Mengetahui dua orang anak buahnya sudah hilang dari radar, Teddy menyadari kalau McCall sudah tiba. Dia dan sisa pasukannya pun mengendap-endap memburu McCall di toko material bangunan itu. Tiba-tiba lampu mati dan sekejap suasana pun jadi gelap gulita.
Hanya lampu emergensi di beberapa pojokan yang menyala. McCall yang menguasai medan mendapatkan keuntungan. Dia selap-selip ke sana kemari memasang jebakan. Luffy pun membebaskan teman-temannya yang jadi sandera karena sudah tidak ada lagi yang menjaga dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Anak buahnya Teddy yang lain digantung hidup-hidup dengan kawat berduri sampai tewas oleh McCall. Temannya yang lewat di bawahnya dan terkena tetesan darahnya pun saat menunggangkan kepalanya dihabisi oleh McCall. Temannya yang lain dipancing dengan alat las lalu dihabisi. Yang lainnya lagi dihajar oleh McCall dengan tangan kosong dan tewas juga meski sempat melukai McCall. Karena terluka, Luffy pun datang menolong McCall. Tadi melihat bayangannya McCall lantas menembakkan senjata otomatisnya membabi buta, tapi nggak kena. Anak buahnya yang masih tersisa tewas karena ledakan microwave yang dipasang sebagai jebakan oleh McCall di salah satu ruangan. Tinggallah Teddy sendirian dan dia pun ditembak pakai paku oleh McCall. Karena ledakan microwave tadi, sprinkler di tempat itu pun aktif dan menyemburkan air seakan lagi hujan deras. Satu persatu paku ditembakkan oleh McCall ke tubuhnya Teddy. Lantas Teddy pun tewas setelah bertanya-tanya sambil teriak-teriak, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Lantas McCall pun pergi dan menghilang dalam guyuran air itu. 3 hari kemudian, McCall liburan ke Rusia dan mengunjungi istananya Vladimir yang mewah banget dan ketat penjagaannya. Vladimir lagi mandi dan McCall muncul di depannya. Vladimir nanya, "Siapa kamu?" "Saya mengejar kepala ular," kata McCall. "Oh, kamu orangnya yang ngobrak-ngabrik bisnis gua di Amrik. Berapa hargamu? Ah, berapa?" Lalu McCall membunuhnya dengan listrik. Sekembalinya ke kampung halaman di Boston, Alina menemui McCall dan berterima kasih karena telah membantunya. Pesan moral dari film ini adalah jangan ragu membantu orang lain dan lakukanlah tanpa pamrih. Ada pesan moral lain? Komen ya coy.